into the octagon, it's time to fight. On the mission, gonna take the belt tonight. One day, a man was drowning in the water. And a boat came by and said, "Do you need any help?" He said, "No, thank you, God will save me." Then another boat came by, said, "Do you need any help?" And he said, "No, thank you, God will save me." Then he drowned and went to heaven. And he said, "God, why didn't you save me?" And God said, "I sent you two big boats, you dummy." Dalam hidup yang kita jalani sekarang, terkadang kita merasakan sesuatu yang kita inginkan sulit untuk didapatkan, sehingga seringkali kita menghabiskan waktu hanya untuk merenung, menangis sendiri di kamar, melamun di teras, menghabiskan banyak batang rokok, atau pergi liburan, yang pada dasarnya hanya digunakan untuk melerai isi pikiran kita yang sudah terlalu amburadul. Sesungguhnya kamu tidak sendiri, karena semua orang pasti pernah merasakan apa yang namanya gelisah di dalam kehidupan mereka. Seseorang yang menyatakan bahwa bahagia itu kalau punya banyak uang, tapi cobalah melihat Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia. Apakah dengan banyaknya uang yang ia miliki, dengan nilai pendapatan 900 triliun per tahun, bisa membuat keluarganya harmonis? Nyatanya anak yang dibanggakannya malah merubah kelaminnya atau melakukan transgender dan membongkar tabiat buruk tentang ayahnya di media berita dunia. Ada contoh lagi yaitu Mark Zuckerberg, yang juga menjadi salah satu tokoh terkaya di dunia dan sekaligus CEO Facebook dan Meta, rela membeli rumah tetangganya untuk melindungi diri dan aset privasinya, sampai semua kamera CCTV dan komputernya pun ia lapisi lakban untuk menjaga privasinya tetap aman. Kalau dinilai dari dua orang tadi, dengan permasalahan yang mereka hadapi, bukan tentang besar kecilnya permasalahan, tapi bagaimana cara untuk menyikapinya. Kalau terlalu gelisah dengan permasalahan yang muncul, entah disebabkan dari keluarganya sendiri, atau untuk menjaga aset pribadi, atau masalah yang selalu terpikirkan di kepala kita, jika kita tidak bisa mencoba mengalahkannya, maka pikiran kita sendiri yang akan menjatuhkanmu. Nearly got fucking everything! Masalah itu akan selalu ada, dan masalah itu yang menandakan bahwa kamu masih hidup. Kalau tidak mau punya masalah, ya mati saja, atau bunuh diri, atau lakukan apa saja yang sekiranya kamu bisa meninggalkan dunia ini. Tapi, sebelum kamu bunuh diri, pikirkan terlebih dahulu apa yang sudah kamu berikan kepada orang yang merawatmu dari kecil sampai besar sekarang. Pikirkan orang-orang yang selalu menyayangimu dan mendukungmu setiap saat. Ayahmu, ibumu, keluargamu, teman-temanmu. Apakah dengan kematianmu mereka akan senang? Lari dari masalah adalah tanda bahwa kamu seorang pengecut, pecundang, dan egois. Jika diteliti lagi, kamu masih punya orang-orang yang selalu siap sedia mendengarkan keluh kesahmu. Ceritalah, meskipun kamu seorang laki-laki tidak apa-apa menceritakan masalahmu, jika itu bisa membuatmu lega. Karena tidak ada yang namanya kesedihan itu dianggap lebay. Semua orang punya latar belakang dan perspektif yang berbeda-beda. Laki-laki tidak bercerita. Siapa yang membuat aturan seperti itu? Semakin kamu menumpuk masalah itu di kepalamu, mungkin di awal kamu akan menganggap bahwa hal itu sepele, tapi semakin lama juga akan semakin berat. Bayangkan kamu sedang mengangkat barbel 5 kg di tanganmu dan kamu tahan selama mungkin. Berapa kamu akan bisa menahannya? Awal memang terasa ringan, tapi jika ditahan saja dan tidak mencoba melepaskannya, maka lama-kelamaan juga akan berat. Sama halnya dengan masalah yang ada di pikiranmu itu. Berkaca dari quote, segala sesuatu permasalahan yang ada itu hanya ada di pikiranmu saja. Maksudnya dengan kerumitan situasi atau pikiran yang terjadi pada dirimu itu hanya ada di kepalamu saja. Musuh terbesar bukanlah musuh yang punya senjata lengkap, bukanlah musuh yang punya kecerdasan di atas rata-rata, dan bukanlah yang kuat dan pintar bergulat, tapi musuh terbesar itu adalah pikiranmu sendiri. Padahal Elon Musk itu punya sindrom Asperger dan Mark Zuckerberg seorang yang awalnya adalah introvert, tapi mereka menang karena bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dan pernah gak sih memperhatikan artis di layar televisi yang kerjanya bercanda terus? Apa mereka gak bosan tertawa terus atau mengeluarkan kata-kata lucu agar penontonnya tertawa? Ya sebenarnya dia juga bosan, tapi karena mungkin pekerjaannya memang menjadi penghibur di panggung hiburan,
Jadi ya mereka menerima-nerima aja. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah orang selalu memimpikan ingin menjadi sesuatu, tapi jarang ada yang bisa menerima apa yang dimilikinya saat ini. Di sini saya mengambil cuplikan dari apa yang disampaikan dalam buku Everything is Fact yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Segala-galanya Ambyar. Buku ini menawarkan pencerahan tentang bagaimana hidup lebih baik dalam menghadapi dampak teknologi yang pesat dan membahas tentang bagaimana kita dalam menyikapi sebuah harapan dan agar tidak terlalu narsistik atau ingin dibilang wah oleh orang lain ketika sebuah reward dari Tuhan menyapa hidup kita sebagai manusia dan sekaligus ciptaannya. Di buku ini membahas arti dari harapan. Menurutnya harapan adalah bahan bakar untuk mesin mental kita. Jika kita tidak percaya ada harapan akan masa depan yang kelak lebih baik dari hari ini, maka secara spiritual kita sudah mati. Jika di atas segala sesuatu yang kita lakukan selama ini tidak ada harapan bahwa hal-hal yang akan menjadi lebih baik, lalu buat apa kita hidup? Buat apa kita menyibukkan diri untuk mengerjakan sesuatu? Inilah yang jarang dipahami, dan lawan kebahagiaan bukanlah amarah atau emosi, tapi lawan dari kebahagiaan adalah ketiadaan harapan. Sebuah pemandangan kelabu di dalam keputusasaan dan kekecewaan. Lalu bagaimana cara melahirkan harapan? Menurut Mark Manson lewat bukunya Segala-galanya Ambyar, antara lain yaitu pahami sesuatu dari segi baik dan buruk. Dari sini kita belajar dulu bagaimana caranya mengontrol ego. Kalau tidak, maka yang akan terjadi, kadang kita membenarkan atau menilai baik dan buruknya sesuatu hanya untuk memenangkan argumen kita sendiri. Setelah itu, kamu akan tahu yang baik itu yang selalu bermanfaat dan yang buruk adalah yang dilarang, entah di peraturan umum atau agama. Yang kedua, fokus mengejar sesuatu yang lebih baik. Maksudnya, kadang karena terpengaruh dengan omongan orang, jadinya prinsip yang ada pada diri kita sendiri itu ambyar. Oleh karena itu, kenalilah dirimu dulu, buatlah prinsip hidup, dan fokus mengejar hal baik untuk dirimu ke depannya. Yang ketiga, tidak ada orang yang bahagia sepanjang waktu. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah sedih dan dikecewakan. Mau sekaya apapun dia, mau setinggi apapun jabatannya, pasti pernah menangis sedih, meskipun selalu tampak bahagia terus ketika kamu melihatnya. Dan yang keempat adalah tidak ada orang yang sedih sepanjang waktu. Kebalikan dari poin ketiga tadi, dan saya kembalikan di awal, bahwa jika kita bisa menerima diri dengan segala kelebihan atau kekurangan yang ada pada diri kita, maka kebahagiaan akan selalu ada. Tapi kalau kamu melihat dirimu dan fokus pada kekuranganmu saja, maka sebenarnya kamu belum berdamai dan belum menerima dirimu itu. Intinya, terima saja yang kamu miliki sekarang. Mengejar kebahagiaan merupakan nilai yang beracun yang telah sekian lama menandai kebudayaan kita, dan jangan sampai mengorbankan kesadaran hanya demi merasa gembira atau disukai orang lain, atau rela melepaskan martabat demi memperoleh kenyamanan. Di dalam buku Segala-galanya Ambyar ini mengajarkan untuk hidup itu tidak melulu tentang mencari kebahagiaan, dan juga sebaliknya. Ada kalanya penderitaan yang kita lalui sebenarnya untuk meraih kebahagiaan setelahnya. Sama halnya dengan judul bukunya Segala-galanya Ambyar. Bukan berarti sudah selesai, tapi nikmati saja, karena itu bagian dari perjalanan hidup yang harus kamu lalui. Dengan hanya berteman yang menurutmu dia cocok dengan dirimu atau selalu menyetujui apa saja jalan pikiranmu, menurut saya bukan berarti kamu berada di lingkungan teman yang berkualitas. Semakin banyak orang yang kamu kenal akan menambah networking untuk hidupmu ke depannya. Manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain. Bukan berarti manusia tidak bisa mandiri, tidak. Hanya saja di dalam menjalani hidup, seringkali dan hampir setiap hari akan bertemu orang, bersosial dengan mereka, menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan, sampai untuk berkembang biak pun kita juga membutuhkan pasangan hidup. Ya, meskipun di zaman sekarang semuanya bisa dibeli dengan uang, tapi apakah nilai dari kebahagiaan sejati hanya melulu tentang uang dan materi?
Materi memang penting, tapi kesehatan diri dan mental itu jauh lebih penting. Cara untuk menjaganya bagaimana? Yaitu kurangi menyendiri dan keluarlah nongkrong atau ngopi dengan temanmu agar kamu tahu bagaimana dunia ini bekerja. Sering bersosial dan mengobrol dengan teman itu akan menambah relasi untuk dirimu sendiri, karena terkadang mereka punya pengalaman hidup yang belum pernah kita rasakan. Gak salah kamu punya teman yang kadang dianggap buruk atau sampah masyarakat, sehingga kamu ikut dianggap buruk. Karena menurut saya percuma punya label orang baik, tapi tidak bisa menyadarkan atau mengajak orang buruk menjadi lebih baik. Intinya sih, kuatkan prinsip hidupmu dulu, agar kamu tidak ikut terlena atau tertular. Harapan bisa membuatmu semangat dalam menjalani hidup dan juga bisa membuatmu depresi. Itu bisa jadi karena pendekatan yang kamu lakukan kurang tepat soal hidup yang kita jalani. Setiap orang pasti punya harapannya masing-masing, tidak peduli dengan perbedaan yang dijalani pada setiap orang. Kita semua punya harapan, ingin hidup yang lebih baik, masa depan yang cerah, punya teman atau sahabat yang selalu mendukung, punya kerjaan yang ringan tapi gajinya gede, pacar yang seksi atau cantik, dan sebagainya. Tapi kadang cara kita melihat sebuah harapan cenderung kurang tepat dan bertanya-tanya tentang kehidupan yang kita jalani sekarang, apa bisa meraih keinginan atau harapan tersebut. Tapi sebenarnya kita adalah makhluk yang hidup di zaman yang lebih baik daripada generasi atau zaman sebelumnya. Dengan adanya makanan yang melimpah dan serba instan, jumlah peperangan yang sedikit, informasi dan komunikasi yang juga mudah diakses dan didapat. Tapi kenapa tingkat kecemasan dan depresi semakin meningkat? Dan ini ada kaitannya dengan harapan yang ingin kita capai. Dari survei yang saya baca bahwa Amerika Serikat memiliki persentase tertinggi sebanyak 83% pekerja yang mengeluh soal beban kerja yang berlebihan, tekanan yang tinggi. Padahal yang kita ketahui, Amerika Serikat termasuk negara yang maju, yang sering merilis teknologi modern yang canggih. Tapi di balik itu semua, mereka juga sering mengeluh dan stres. Yang kedua disusul oleh negara Kanada dengan persentase 57% dan negara Brazil presentasenya mencapai 50%, disusul oleh Jepang, Korea Selatan, India, dan Cina. Beberapa persentase tentang stres atau kecemasan yang dirasakan oleh pekerja kebanyakan berasal dari negara maju. Sedangkan Indonesia sendiri, menurut survei presentasinya cuma 16% pekerja yang mengeluh, sisanya langsung resign dari kerjanya. Di dalam buku Segala-galanya Ambyar karya Mark Manson dijelaskan dulu yang pertama tentang apa itu harapan. Ada kenyataan yang tidak mengenakkan menggambarkan seperti ini. Kamu atau orang-orang yang kamu kenal semuanya itu suatu hari akan meninggal. Atau semua hal yang kamu bingungkan dan kamu pikirkan dalam cangkupan luas sebenarnya semua itu tidak berarti. Ini adalah kenyataan dalam hidup, namun tidak semua orang menyadarinya dan sebagian orang butuh diingatkan. Bukan berarti kalau misal semua ini tidak berarti, kita malah tidak melakukan apapun. Tidak, ini juga tidak benar. Dari zaman dulu sampai sekarang, harapan selalu menjadi pendorong untuk menjalani hidup dan bertahan dari kondisi yang sulit. Sebagai contoh, ada cerita tentang seorang tentara Polandia bernama Witold Pilecki. Selama hidupnya, ia punya harapan besar yaitu kemerdekaan Polandia. Karena hal itu, dia mengajukan diri menjadi anggota gerakan kepahlawanan dan bahkan rela menjadi relawan agar ditangkap pasukan Nazi untuk bisa membebaskan teman dan tahanan di penjara. Setelah Perang Dunia Kedua, perlawanan Witold Pilecki masih berlanjut kali ini melawan pasukan komunis. Hasilnya, dia ditangkap dan disiksa selama 2 tahun. Sebelum akhirnya dibunuh pada tahun 1948. Walaupun kondisinya sendiri pada waktu itu sangat suram, dia masih bisa bilang dia akan meninggal dalam keadaan bahagia karena dia sudah melakukan segalanya untuk kemerdekaan Polandia. Dari sini bisa disimpulkan bahwa hebatnya sebuah harapan, tapi kenyataan anehnya, kehidupan sekarang yang jauh lebih baik daripada kehidupannya Witold Pilecki dulu. Kenapa depresi dan kecemasan terus selalu meningkat? Kenapa banyak orang serasa tidak memiliki harapan? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Ternyata untuk membangun suatu harapan ada 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah rasa kontrol.
Maksudnya, kita harus bisa meyakinkan diri kita dulu bahwa semua itu atas kendali kita. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, maka kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini bisa mempengaruhi jalan atau pilihan hidup kita ke depannya. Yang kedua, nilai yang dianut. Maksudnya, kita pasti punya sesuatu yang sangat penting di kehidupan kita, sehingga hal itu bisa dijadikan dasar atau langkah kita. Yang ketiga, komunitas yang mendukung. Ini adalah sekumpulan orang yang selalu mendukungmu dan mensupport dirimu, seperti keluarga, sahabat, pasangan, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah, anggap apa yang menimpa hidupmu, baik maupun buruk, itu adalah proses pembentukan mental, perasaan, intelektual, kebiasaanmu, agar kamu bisa menjadi lebih baik. Jadi terima dan hadapi. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Batik Baik. Sampai jumpa.